wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika Fila Kristianti dengan NIM 2301114055. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Manajemen Aset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SS MSI. Nah, langsung saja, mengapa penting untuk mempelajari manajemen aset ini? Nah, manajemen aset itu penting untuk dipelajari karena aset itu merupakan kekayaan negara yang bernilai besar dan perlu dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Tanpa pemahaman terkait manajemen aset yang baik, maka aset itu dapat menjadi rusak, hilang, atau bahkan disalahgunakan. Selain itu, pengelolaan aset yang buruk juga akan dapat berdampak langsung pada kerugian keuangan negara serta terhambatnya proses pelayanan publik. Nah, oleh karena itu, manajemen aset itu penting untuk dipelajari agar kita atau para aparatur pemerintah itu mampu untuk merencanakan, mengelola, memelihara, atau bahkan menghapus aset secara adil dan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, yaitu yang kedua, mengapa banyak kasus salah urus aset itu berakar dari salah kelola? Karena salah urus aset di lapangan itu terjadi karena akar masalahnya terdapat pada tahap pengelolaan, bukan hanya pada tahap penggunaan. Ketika pencatatan aset di awal itu sudah tidak akurat, ditambah dengan tidak adanya inventarisasi yang tepat serta sistem pengawasan yang jelas, maka aset yang ada itu mudah hilang dari kendali atau dari pengawasan dan pemantauan. Ditambah lagi dengan adanya sumber daya manusia pengelola yang lemah serta tidak adanya SOP yang jelas dan komitmen dari pimpinan yang lemah juga mengakibatkan kesalahan mengurus ini menjadi suatu kasus atau permasalahan yang terus berulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah urus ini merupakan gejalanya, sementara salah kelola merupakan penyakit atau inti dari permasalahannya. Dan yang terakhir yaitu mengenai 3 langkah menuju good governance aset daerah. Yang pertama yaitu penatausahaan yang tertib, yang mana seluruh aset itu perlu dicatat, diberi kode barang, dan diinventarisasi secara rutin agar pemerintah itu mengetahui secara pasti atau persis apa yang dimiliki, di mana dan bagaimana kondisinya. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian yang efektif. Jadi diperlukan adanya audit internal, rekonsiliasi data aset secara berkala, serta pengawasan aktif dari inspektorat untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas publik, yakni seluruh laporan terkait pengelolaan aset itu harus terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga dapat mendorong tanggung jawab dari aparatur serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.